sering bangkrut, tapi bisa punya harga 900 triliun. Kok bisa sih? Nah, ini nih, ada satu cerita yang menarik mau gua bahas. Jadi, ini ada satu artikel yang ngebahas tentang salah satu orang terkaya di China yang punya harta sampai 900 triliun. Kalau ini dipakai buat bayar utang Indonesia, udah lunas belum ya? Tapi ternyata dia juga sering bangkrut loh. Jadi namanya adalah Zhong Shangshang. Gua nggak tahu bener atau enggak ya. Dan dia adalah salah satu orang terkaya di China dengan kekayaan sebesar 62,6 miliar US dollar dan dinobatin sebagai orang terkaya di dunia versi 15. Nah, yang lucu, orang-orang kaya di zaman sekarang tuh semua bidangnya teknologi, bener nggak? Ini bidangnya paling jadul. Jadi kayak old money banget gitu ya. Dan orangnya dulu sering bangkrut dan kunci keberhasilan dia sampai akhirnya jadi orang terkaya ya sebenarnya banyak juga, karena nggak mungkin harta sebanyak itu didapetin dengan ngebalikin telapak tangan, bener nggak? Karena kalau di salah satu interview dia pernah bilang, dia aja nggak nyangka bisa sekaya ini. Dan hidupnya itu dulu susah banget, bahkan sempat hampir mati. Kenapa? Karena gini, ini dia disebabkan dari dia tuh keluarga intelektual yang jadi target pemerintah China pada masa revolusi budaya di China pada tahun 96 sampai 76. Jadi kalau di Indonesia mungkin mirip sama orang-orang yang dikaitkan dengan Partai Tentara Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, itu tuh partai merah di film Gadis Kretek. Akibatnya dia harus putus sekolah dan harus banting tulang buat kehidupan. Bahkan menurut South China Morning Post, Long pernah jadi tukang kayu dan tukang batu. Dia beranjak dewasa dan masuk Universitas Radio dan TV Zhejiang pada 1970 dan kuliah jurnalistik setelah dia lulus menjadi reporter media lokal bernama Zhejiang Daily. Dan karirnya juga nggak bertahan lama. Setelah berhenti jadi reporter, dia banting setir jadi pebisnis. Nah, di sini nih, cerita sering jatuh bangun. Jadi, salah satu bisnis awal yang dia buka itu adalah bisnis media koran yang kasih nama Pacific Post. Tapi sayangnya bangkrut. Terus, dia nggak pernah semangat. Dia kembali coba bisnis tiram, bisnis jamur, kura-kura, udang, jual tirai, dan bangkrut lagi. Habis semua modalnya. Dengan modal semangat, dia mencoba bisnis farmasi tahun 1993. Dia menjual suplemen daging penyu yang bisa ningkatin kekebalan tubuh dan meredakan insomnia. Di sini mulai dapat hasil. Sejak entah banyak banget bangkrutnya, akhirnya bikin bisnis farmasi ini bikin Zhong cuan besar. Dan bisnis ini yang membuka jalan yang bikin Zhong punya orang terkaya di China seperti sekarang. Dia ngalihin cuan dari bisnis farmasi untuk membuka pabrik bisnis air mineral bernama Nongfu Spring. Kalau lu pernah ke China, pasti kalian nemu ini di mana-mana. Bahkan bisa dibilang lebih kencang dari Aquanya di Indonesia. Dan alasannya simpel. Masyarakat itu selalu butuh minum. Dan singkat cerita, akhirnya Nongfu Spring menjadi raja air mineral di China dan menguasai seluruh pasar air mineral di China tahun 2020 lalu. Nongfu Spring akhirnya juga IPO dan sahamnya listing di bursa saham China. Dari sinilah kekayaan Zhong meningkat drastis. Dari 16 miliar US dollar atau 250 triliun jadi 62,7 miliar. Dan dia dapat julukan The Lone Wolf karena dia nutup diri soal informasi pribadi dan keluarganya. Dan dia juga nggak terafiliasi dengan politik dan komunitas bisnis. Tapi masih bisa tetap untuk eksis. Nah, insight apa sih yang bisa diambil dari cerita ini? Satu, dia selalu belajar dan pantang menyerah. Kedua, bangkrut berkali-kali. Tapi kalau dia mau bangkit lagi, itu yang menguatin diri dia buat akhirnya bisa sukses. Karena gue yakin nih, ketika kita bikin bisnis apapun itu, pasti ada aja deh yang jatuh bangun. Bener nggak? Dan guru paling baik itu sebenarnya bukan ketika berhasil, tapi ketika kalian gagal. Nah, buat para wirausaha, pertanyaan gue nih, kalian udah berapa banyak gagal? Coba tulis dong di komen gagal kalian kenapa, dan itu wajar gak sih? Yuk sharing sama gue di komen.